Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Mupi Area mau nyeritain film fantasi nih buat kalian yang berjudul Maleficent. Film ini menceritakan tentang sosok peri baik hati yang dikhianati oleh kekasih hatinya. Lalu untuk membalaskan rasa sakit hatinya itu, dia mengutuk sang putri. Yang mana putri itu adalah anak dari mantan kekasihnya. Kira-kira kutukan apa ya yang diterima sama sang putri? Biar nggak bikin penasaran, ya udah langsung aja. Ini ceritanya. Dikisahkan, ada dua kerajaan yang bertetangga namun saling bermusuhan. Yang pertama, ada kerajaan berisi manusia yang dipimpin oleh raja yang sombong dan juga serakah atas kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh kerajaan tetangganya, yaitu Moors, negeri yang indah yang dipenuhi oleh makhluk aneh di dalamnya. Mereka tidak membutuhkan raja ataupun ratu, namun mereka selalu hidup damai dan saling mempercayai satu sama lain. Di negeri Moors, ada seorang gadis bernama Maleficent yang juga merupakan seorang peri. Dia adalah peri yang sangat baik hati, yang selalu dicintai oleh warga Moors lainnya. Lalu pada suatu waktu, ada peri lain yang mengatakan kepadanya bahwa ada seorang remaja pria bernama Stefan yang datang ke negeri Moors untuk mencuri sebuah permata. Maleficent pun langsung mendatangi Stefan dan meyakinkannya untuk mengembalikan permata yang telah dia curi. Setelah itu, mereka pun saling berkenalan. Kemudian Maleficent menemani Stefan untuk meninggalkan negeri Moors. Stefan berjanji kepada Maleficent bahwa ia akan kembali lagi ke sana. Namun Maleficent mengingatkan bahwa negeri Moors bukan tempat yang aman bagi manusia. Saat mereka berjabat tangan, terlihat tangan Maleficent yang kesakitan karena cincin yang digunakan oleh Stefan. Ternyata cincin itu adalah cincin anti peri. Stefan pun langsung membuang cincinnya yang membuat Maleficent kagum padanya. Semenjak saat itu, mereka jadi sering berjumpa dan menghabiskan waktu bersama. Persahabatan mereka seperti memperlihatkan bahwa tidak ada pertikaian di antara kedua kerajaan itu. Di usia yang ke-16, akhirnya mereka pun saling mencintai dan menjadi sepasang kekasih. Di hari itu, Stefan memberikan sebuah hadiah kepada Maleficent, yaitu sebuah ciuman cinta sejati. Tahun demi tahun pun berlalu. Stefan semakin gila akan kekuasaan, sementara Maleficent telah tumbuh menjadi peri yang sangat kuat yang akan selalu melindungi negeri Moors. Stefan yang tak kunjung datang untuk menemuinya membuat Maleficent sangat kesepian, hingga saat dimana kerajaan manusia mendatangi negeri Moors untuk menghancurkan negeri itu. Maleficent mencoba memperingatkan raja itu, namun raja itu tidak menggubrisnya, yang membuat Maleficent harus mengerahkan seluruh penjaga negeri Moors untuk menyerang mereka. Kemudian peperangan pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, Maleficent bersama penjaga negeri Moors lainnya berhasil mengalahkan raja itu dan memaksa sang raja untuk menarik mundur pasukannya. Raja yang sedang sekarat merasa sangat terpukul atas kekalahannya. Dia pun membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Maleficent, maka orang tersebut akan menjadi raja selanjutnya. Stefan yang sejak awal sangat haus akan kekuasaan, sangat tertarik dengan sayembara itu. Dia pun langsung mendatangi negeri Moors untuk menemui Maleficent. Maleficent yang sejak awal merindukan Stefan tidak merasa curiga atas apa yang direncanakan oleh Stefan. Stefan juga berhasil meyakinkan Maleficent bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk memperingatkannya bahwa raja tidak akan pernah berhenti dan akan terus berusaha untuk membunuhnya. Mereka pun duduk bersama, lalu Stefan memberi Maleficent sebotol minuman yang sebelumnya telah diberi obat bius, yang membuat Maleficent tertidur pulas di bahunya. Di saat itu juga, Stefan mencoba membunuh Maleficent, namun dia sempat merasa ragu. Akhirnya dia memutuskan untuk hanya memotong sayap Maleficent. Saat Maleficent terbangun, dia sangat syok mengetahui bahwa sayapnya telah dicuri. Dia merasa sangat kecewa dan juga benci kepada Stefan. Di sisi lain, Stefan memberikan sayap Maleficent kepada raja sebagai bukti bahwa ia telah membunuh Maleficent. Raja pun menepati janjinya. Akhirnya Stefan pun dinobatkan sebagai penerus sang raja. Di sebuah ladang, Maleficent melihat seekor gagak yang sedang ditangkap oleh manusia. Dia pun menolong gagak itu dan merubahnya menjadi manusia.
Gagak itu sempat mengeluh karena Maleficent telah merubahnya. Namun Maleficent mengatakan jika ia tidak melakukan itu, mungkin Gagak itu sudah mati di tangan manusia tadi. Akhirnya Gagak yang bernama Diaval itu meminta maaf kepada Maleficent, dan sebagai bentuk terima kasihnya, dia akan mengabdikan dirinya kepada Maleficent. Kemudian Diaval mendatangi kerajaan manusia. Di sana dia melihat seremoni pengangkatan Stefan sebagai raja. Lalu Diaval melaporkannya kepada Maleficent, yang membuat Maleficent menjadi sangat murka. Dengan kegelapan yang ada di hatinya, dia mendatangi negeri Morse dan mengklaim dirinya sebagai pemimpin negeri Morse. Suatu ketika, Diaval mendengar sebuah kabar mengenai kelahiran anak pertama sang raja. Dia pun langsung menyampaikan kabar itu kepada Maleficent. Singkat cerita, akhirnya hari pemberkatan sang bayi pun tiba. Acara itu berlangsung meriah dan dikunjungi banyak orang. 3 peri juga datang ke sana. Peri-peri itu memberikan hadiah kepada sang bayi berupa kecantikan dan kebahagiaan. Di saat yang sama, Maleficent juga hadir di sana. Dengan rasa murka yang selama ini ia bawa, Maleficent mengutuk sang bayi. Sang bayi akan tetap tumbuh dengan kecantikan dan kebahagiaannya. Namun sebelum matahari terbenam pada ulang tahunnya yang ke-16, bayi itu akan menusukkan jarinya dengan jarum alat pintal, yang membuat dia akan tertidur selamanya seperti mati. Sang raja pun memohon ampunan kepada Maleficent. Akhirnya Maleficent pun memberikan sedikit toleransi, bahwa kutukan itu bisa hilang dengan sebuah ciuman cinta sejati. Kutukan itu akan berlangsung selamanya, dan tak ada satupun kekuatan di semesta ini yang akan mampu untuk mengubahnya. Sang raja yang merasa panik memerintahkan seluruh warganya untuk memusnahkan semua alat pintal yang ada. Dia juga mempercayakan bayinya untuk dirawat oleh para peri sampai bayi itu telah melewati usianya yang ke-16. Sejak saat itu, Stefan selalu mengurung dirinya di istana, sementara seluruh pasukan kerajaan terus memburu Maleficent. Namun Maleficent tidak tinggal diam. Dia membangun sebuah dinding ajaib agar para pasukan kerajaan tidak bisa menyentuh negeri Morse. Di sisi lain, para peri mulai menjalankan tugasnya untuk merawat sang bayi, yang telah diberi nama yang sangat indah, yaitu Aurora. Namun, karena peri ini tidak bisa merawat Aurora dengan baik, Maleficent pun menjadi tersentuh. Dia menyuruh Diaval untuk memberikan makanan dan menidurkan Aurora. Sampai suatu ketika, Aurora berhasil menemukan Maleficent. Dia meminta Maleficent untuk menggendongnya. Lalu dengan polosnya, dia memainkan tanduk yang dimiliki Maleficent. Terlihat bahwa Maleficent mulai menyayangi Aurora seperti anaknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Aurora pun tumbuh besar. Dia pun semakin penasaran dengan dunia di sekitarnya. Lalu dia mendatangi dinding yang sebelumnya dibangun oleh Maleficent. Di saat yang sama, para pasukan kerajaan juga mencoba untuk bisa menembus dinding itu. Kemudian Maleficent memerintahkan Diaval untuk mengusir para pasukan itu, sambil dia memberikan mantra kepada Aurora untuk menidurkannya. Setelah pasukan itu pergi, Maleficent membawa Aurora ke negeri Morse. Aurora yang terbangun dari tidurnya merasa sangat takjub saat melihat keindahan dari negeri Morse. Di sana, dia juga menyadari kehadiran dari Maleficent. Lalu dia meminta agar Maleficent keluar dari persembunyiannya. Secara mengejutkan, Aurora mengatakan kepada Maleficent bahwa ia mengenalinya. Dia selalu menganggap bahwa Maleficent adalah peri pelindungnya, yang selalu mengawasi dan menjaganya selama ini. Di sana, Aurora juga bertemu dengan Diaval. Kemudian mereka saling berkenalan. Tiba-tiba Maleficent memberikan mantranya lagi kepada Aurora. Lalu dia membawa Aurora pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, mereka jadi sering menghabiskan waktu bersama, yang membuat Maleficent semakin mencintai Aurora. Hingga tiba pada suatu malam, Maleficent mendatangi Aurora yang sedang tidur. Dengan penuh penyesalan telah mengutuk Aurora, Maleficent mencoba untuk melepaskan kutukan itu dengan kekuatannya. Sayangnya, Maleficent sendiri pun tidak mampu untuk melepaskan kutukan itu, dan hanya cinta sejati yang akan mampu untuk melepaskan kutukannya. Saat sedang berjalan bersama, Aurora menanyakan kepada Maleficent mengapa ia tidak memiliki sayap seperti peri lainnya. Lalu Maleficent menjelaskan bahwa sebelumnya ia juga memiliki sayap, namun sayap itu telah dicuri oleh seseorang. Di sisi lain, Stefan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi Maleficent. Dia meminta agar para pembuat senjata di istana terus bekerja dan melarang mereka untuk beristirahat. Maleficent yang semakin menyayangi Aurora
meminta Aurora untuk tinggal di negeri Morse agar dia bisa selalu menjaganya. Aurora pun sangat gembira. Kemudian dia pun berencana untuk segera meminta izin kepada penjaganya di rumah. Di tengah hutan, tanpa sengaja dia bertemu dengan seorang laki-laki. Aurora merasa sangat canggung, karena itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang laki-laki. Diapal yang melihat hal itu mencoba meyakinkan Maleficent bahwa mungkin saja pria itu adalah cinta sejati Aurora yang bisa mematahkan kutukan itu. Tapi Maleficent yang sebelumnya pernah dikhianati oleh Stefan tetap bersikeras bahwa cinta sejati itu tidak ada. Dia juga mengatakan bahwa alasan dia memberikan kutukan itu adalah karena cinta sejati itu memang tidak ada. Kemudian sehari sebelum ulang tahun yang ke-16, Aurora meminta izin kepada para penjaganya bahwa ia akan meninggalkan rumah karena merasa kesal. Tanpa sengaja penjaga itu justru membocorkan sebuah rahasia. Aurora yang sudah mengetahui semuanya langsung menemui Maleficent. Di sana dia sangat kecewa kepada Maleficent karena dia tidak pernah mau memberitahukan rahasianya. Bahkan Aurora pun telah mengetahui bahwa kutukan yang dia miliki selama ini itu berasal dari Maleficent. Maleficent pun langsung menyuruh Diapal untuk mencari laki-laki yang sebelumnya bertemu dengan Aurora. Di saat bersamaan, Aurora pergi menuju ke kerajaan untuk bertemu dengan ayahnya. Namun sayang, setelah bertemu bukan kebahagiaan yang dia dapatkan. Ayahnya malah marah dan meminta para penjaga untuk mengurungnya di kamar. Di kamar itu, Aurora mencoba mencari sebuah jalan keluar. Di sisi lain, Maleficent berhasil menemukan laki-laki itu dan langsung membawa laki-laki itu ke kerajaan secepat mungkin. Aurora yang sedang berusaha mencari jalan keluar, justru dia dituntun oleh kutukan itu untuk masuk ke ruang bawah tanah kerajaan yang dipenuhi oleh alat pintal. Dia pun langsung menusukkan jarinya ke alat pintal itu, yang membuat kutukan itu pun harus benar-benar terjadi. Maleficent yang sudah sampai di kerajaan kemudian menyelinap masuk ke sana. Dia sudah tidak peduli lagi dengan keselamatannya demi bisa mematahkan kutukan Aurora. Sesampainya di depan kamar Aurora, Maleficent langsung membangunkan laki-laki itu. Para pria yang ada di sana pun langsung mengira bahwa laki-laki itu adalah cinta sejati Aurora. Kemudian laki-laki itu diminta untuk mencium Aurora. Namun tidak terjadi apa-apa. Kutukan itu tetap ada padanya. Para pria yang kecewa langsung mengusir laki-laki itu. Maleficent yang juga merasa kecewa, kemudian menghampiri Aurora. Dia sangat menyesali perbuatannya, lalu dia berjanji bahwa dia akan menjaga Aurora selama sisa hidupnya. Sebelum pergi, Maleficent mencium kening Aurora. Dan ternyata Aurora pun tersadar. Yang berarti Maleficent amat sangat mencintai Aurora. Baginya, Aurora bagaikan anaknya sendiri. Setelah itu, Maleficent mencoba membawa Aurora keluar dari kerajaan. Ternyata, Stefan telah mengetahui keberadaan Maleficent di istananya. Sebuah jaring yang telah disiapkan pun berhasil mengurung Maleficent. Maleficent mencoba melawan dengan merubah Diapal menjadi seekor naga. Tapi, karena terlalu banyaknya pasukan yang menyerang mereka, Diapal pun berhasil dilumpuhkan. Maleficent pun menjadi semakin terpojok. Lalu dia meminta Aurora untuk melarikan diri. Aurora pun memasuki sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu ada sayap Maleficent. Dia pun langsung membebaskan sayap itu. Lalu sesaat sebelum Stefan membunuh Maleficent, Maleficent mendapatkan sayapnya kembali. Dia pun langsung melawan dan berhasil menyelamatkan Diapal. Lalu saat akan melarikan diri, Stefan berhasil mengaitkan rantai di kaki Maleficent. Maleficent terus mencoba untuk melarikan diri, yang membuat Stefan harus terbawa oleh Maleficent. Maleficent mengingatkan kepada Stefan untuk tidak melawan lagi. Sesaat sebelum Maleficent pergi, tiba-tiba Stefan menyerangnya, yang justru malah membuat dirinya harus terjatuh dan tewas. Setelah kejadian itu, Maleficent meruntuhkan dinding pelindung yang telah ia bangun. Negeri Mars pun kembali hidup damai seperti sedia kala. Dan Maleficent menobatkan Aurora sebagai ratu di sana. Kemudian, film pun selesai. Terbukti nih, di film ini kita memang gak boleh menilai orang lain cuma dari covernya aja. Maleficent yang dianggap jahat dan mengerikan justru menjadi penyelamat negeri. Dan cinta sejati dari seorang ibu itu memang nyata.
Makanya, kita harus selalu menghargai dan sayang ya sama ibu kita. Terakhir, kami mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video kami. Stay in area terus ya. Sampai jumpa.